Assalamualaikum Pak Alawi. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Pak Alawi mohon maaf, hari ini Pak Alawi kurang enak badan. Jadi nanti mungkin suaranya agak bindeng. Boleh dengarkan nanti penjelasan Pak Alawi mengenai Pak Alawi salam dijawab sama ya. Bu fikih, Bu. Akidah akhlak nak bukan fikih. Akidah akhlak halaman 40. Ini cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kita berkali-kali mendengarnya dari lagu Rohatil ya. Masih ingat kan ya, ada lagu namanya lagu Rohatil. Rohatil atiyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu ma'ani Ahmad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, dan seterusnya. Itu adalah lagu yang menceritakan tentang sedikit Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal pelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-maghdubi 'alaihim Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak diumumkan Pak Alawi seperti pengumuman 2 hari lalu. Mungkin ada yang lupa. Ini belum Pak Alawi bagikan di grup, yaitu UAS atau ujian akhir semester, penilaian akhir semester akan dilaksanakan pada tanggal 30 November. Ya, jadi tinggal 4 hari lagi. Nah, kita punya waktu 3 hari untuk anak-anak bisa belajar. Yang dipelajari adalah semua bab sebelum UAS atau semua bab sebelum penilaian akhir semester ya. Nah, ini adalah bab terakhir akidah akhlak sebelum kita menginjak UAS atau ujian akhir semester ya.
yaitu bab mengenai tentang cerita Nabi Muhammad SAW. Diperbesar Pak Alawi biar anak-anak bisa lihat, dijelaskan Pak Alawi, biar nanti anak-anak bisa memahami ya. Nanti kalau di rumah masing-masing bacalah, karena ini isinya cerita dan insya Allah menarik. Ya, ini nanti dibaca sendiri di rumah setelah Pak Alawi menjelaskan. Yang pertama adalah tentang Nabi Muhammad ketika sebelum masuknya Islam di Arab dulu. Bangsa Arab itu bangsa yang jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Iya, sambil anak-anak bisa membaca, sambil Pak Alawi bisa menjelaskan. Boleh membaca bersama Pak Alawi ya. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab mengalami masa jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Ya, jahiliyah artinya apa, anak-anak? Bodoh. Ya, kenapa dinamai bodoh? Bentar, ini siapa yang adiknya nangis? Azam. Apakah adikmu nangis, Zam? Enggak apa-apa ya. Nah, lanjut. Jahiliyah artinya bodoh, anak-anak. Jadi dulu bangsa Arab itu bodoh, jahiliyah. Kenapa mereka dinamai dengan bangsa yang jahiliyah? Karena mereka menyembah berhala. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang bodoh. Masa berhala disembah? Kamu tahu apa itu berhala? Apa berhala itu? Patung, benar sekali. Patung itu kan tidak bisa menolong apa-apa ya. Patung itu cuma diem, berdiri, sendekep. Nah, kalau dimintai tolong, dijak ngomong juga tidak bisa. Nah, karena mereka menyembah patung yang demikian, ya mereka dinamai bodoh, nggak bisa menolong apa-apa kok disembah. Ya, padahal patung berhala yang mereka ciptakan itu mereka buat sendiri. Mereka membuat sendiri patung-patungnya. Ada yang dibuat dari batu patungnya, berhalanya. Ada yang dibuat dari tanah. Ada yang dibuat dari kayu. Bahkan ada yang dibuat dari roti. Lulu. Gimana Pak Alawi kok dibuat dari roti? Ini ada cerita. Nah. Salah satu orang kafir di zaman jahiliyah menyembah apa? Berhala. Ya, menyembah patung, menyembah berhala. Nah, suatu hari dia itu kepingin syukuran. Dia membuat patung terbuat dari roti. Jadi rotinya dibikin kayak patung. Terus diberdirikan, disembah. Habis disembah, dimakan. Ya Allah, masa habis disembah dimakan? Aneh ya, orang kafir zaman dahulu ya. Jadi, rotinya habis disembah, kan rupanya kayak patung ya, rotinya dirupakan seperti patung, dibikin mata, dibikin telinga, dibikin tangan, kaki, terus disembah. Semblohe begitu. Terus kemudian dimakan patungnya. Ya masa habis disembah dimakan? Kan aneh ya. Nah, itu makanya bangsa Arab dinamakan bangsa yang jahiliyah. Jahiliyah artinya apa tadi? Bodoh. Bodoh. Jadi bangsa yang bodoh karena mereka menyembah berhala. Kehidupan di masa itu sangat menyesatkan. Mereka suka berjudi. Jadi selain mereka menyembah patung, mereka juga berjudi, minum minuman keras, berjudi lagi, terus kemudian saling membunuh, kemudian suka berperang, terus suka permusuhan, suka bertengkar mereka itu. Selain banyak minuman keras, mereka berjudi dan lain-lain.
ya narkoba juga termasuk. Maka mereka dinamai dengan bangsa jahiliyah karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kalau kamu nakal, kamu nanti juga akan dinamai dengan orang jahiliyah. Waduh, anak jahil ini. Nah, gitu kan? Karena nakal. Kalau nakal dinamai jahil. Jahil itu artinya bodoh. Berarti kalau kamu nakal, kamu dinamai dengan nama jahiliyah seperti bangsa Arab dulu sebelum masuk agama Islam ini. Ya. Jadi kamu jangan nakal atau kamu akan dicap sebagai anak yang jahil, anak yang bodoh karena selalu melakukan perbuatan jelek. Ya. Nah, anak-anak, bangsa Arab itu terdiri dari banyak suku. Suku itu apa Pak Alawi? Suku itu kelompok. Ada yang sukunya kuat, ada yang sukunya lemah. Yang biasanya yang kuat itu menindas yang lemah. Perbusuan. Masa itu adalah masa perbudakan. Perbudakan itu ada banyak budak. Budak orang yang miskin dan lemah menjadi budak dari mereka yang kuat. Budak dapat diperjualbelikan dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Budak-budak itu sering disiksa oleh majikannya. Di zaman jahiliyah banyak orang yang diperbudak menjadi budak, menjadi pesuruh yang tidak dibayar, menjadi pembantu yang terus disiksa-siksa. Itu budak ya. Dulu banyak di bangsa Arab ini perbudakan merajalela. Budak-budak ini sering disiksa. Kemudian selain itu anak-anak, masa itu juga perempuan dianggap sangat hina. Mempunyai anak perempuan saja dianggap hal yang memalukan. Ada suatu ketika anak bayi perempuan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Ya Allah, ini sangat kejam. Bangsa Arab dulu bodoh, jahiliyah, dan sangat kejam. Ceritanya begini anak-anak, suatu hari, ini ceritanya orang kafir ya. Dulu, nah ini ceritanya orang kafir. Ini cerita yang sangat menyedihkan. Ada seorang anak, namanya perempuan, waktu itu di zaman jahiliyah, tidak boleh punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan dibunuh karena dianggap memalukan. Suatu hari ada seorang ibu yang melahirkan anak perempuan. Dia takut suaminya tahu kalau anaknya itu adalah anak perempuan. Waduh, kalau nanti suamiku tahu anakku adalah anak perempuan, nanti anakku akan dibunuh oleh suamiku, katanya si istri tadi. Akhirnya gimana? Akhirnya ibunya bilang berbohong. Siapa? Apa anakku? Itu kata suaminya. Anakku, anakmu laki-laki, padahal anaknya perempuan. Beranjak dewasa, si ayahnya tidak tahu kalau si anak ini ternyata anak perempuan karena dibohongi sama istrinya sendiri. Suatu hari ketika keluar bersama ayahnya, si anak ini kepingin pipis. Ayah, aku pengen pipis. Begitu. Ya, gak apa-apa nak, ayo sini diterno ayah. Gitu. Pas diterno ayah, ternyata ayahnya tahu, loh, lah kok kamu perempuan? Kamu gak laki-laki berarti, kata ayahnya. Akhirnya di saat itu juga ayahnya marah, merasa dibohongi oleh istrinya, dan ternyata anaknya bukan laki-laki, anaknya perempuan, anaknya dibunuh. Ya Allah, kejam sekali ya bangsa Arab pada masa itu. Dikuburlah si anak hidup-hidup. Ya Allah, ini sangat kejam sekali bangsa Arab terlebih dahulu. Sudah jahiliyah, suka berbuat maksiat,
dan bodoh, juga kejam. Ya, sungguh bangsa Arab pada masa itu adalah bangsa kegelapan, sesat, dan bodoh. Masa yang sangat kelam bangsa Arab pada waktu itu sebelum masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, banyak orang yang sadar. Banyak orang yang sadar kalau dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, tapi di samping mereka punya kebiasaan buruk, ternyata beberapa dari mereka juga punya kebiasaan baik. Salah satunya adalah mereka suka menghormati tamu. Jadi bangsa Arab itu tidak jelek saja, ada yang baik juga. Yang baik contohnya ada bangsa Arab yang suka menghormati tamu. Ya, mereka juga pemberani, kalau perang menangan karena mereka pemberani. Kemudian mereka juga memuliakan Pak Ka'bah dan mereka ahli bersyair. Jadi selain perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan bangsa Arab zaman dahulu, mereka juga punya perbuatan baik. Apa perbuatan baiknya anak-anak? Ini ya yang digarisi Pak Alawi itu ya. Apa? Menghormati tamu, pemberani, memuliakan Ka'bah, dan juga ahli bersyair. Coba Pak Alawi tanya. Haidar, bisa mendengar Pak Alawi? Perang kuber. Halo Haidar, bisa mendengar Pak Alawi? Oke, kita ganti ya. Haidar tidak menjawab. Tidak kedengaran Pak Alawi. Ashraf bisa mendengar Pak Alawi? Ya. Bisa ya. Oke, Ashraf. Sebutkan kebiasaan baiknya bangsa kafir Quraisy. Apa ya? Apa? Apa Ashraf? Kebiasaan baiknya bangsa Arab dulu. Apa saja bangsa perbuatan baiknya? Apa Ashraf? Aku disuruh baca. Oke, coba. Chelsea. Apa Chelsea? Menghormati tamu. Benar, menghormati tamu. Suka bersyair, ahli bersyair ya. Pemberani dan suka memuliakan Ka'bah. Itu perbuatan baiknya ya. Coba Dulfakor. Coba sebutkan perbuatan buruknya, kebiasaan buruknya bangsa kafir. Apa saja ya? Kita menyukai anak perempuan. Iya, terus apa lagi, Dulfakor? Apalagi itu selain tidak menyukai anak perempuan? Mereka suka berbuat mereka suka berbuat maksiat. Ya, apa perbuatan maksiatnya orang-orang kafir Quraisy anak-anak? Orang Arab zaman dahulu. Apa tadi? Berjudi. Terus dari balap ya, berjudi, minum minuman keras, membunuh, menyesat, terus kemudian berperang, apalagi suka mengobarkan permusuhan. Jadi itu adalah perbuatan buruknya orang kafir Quraisy. Ada banyak sekali ya.
Nah, itu anak-anak bisa membacanya masing-masing. Nanti keterangannya di halaman 40 itu ya. Nah, Pak Alawi hanya menerangkan sekilas saja. Kita lanjut ke masa kelahiran Nabi Muhammad. Ketika masa zaman jahiliyah, bangsa Arab sangat jelek perbuatannya. Kemudian di masa itu Allah menurunkan Nabi di tengah-tengah mereka. Namanya Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah cerita tentang masa kelahiran Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di kota Mekah. Tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Tahun gajah. Ya, tahun gajah kalau dimasehikan namanya 20 April 571 Masehi. Ya. Ini tanggalnya tanggal perkiraan, jadi tidak tanggal pasti. Yang tanggal pasti adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, jadi yang tanggal pastinya adalah 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamai tahun gajah? Siapa yang tahu? Karena waktu itu Gubernur Abraha, Raja Abraha menyerang kota Mekah menggunakan pasukan bergajah. Ingat-ingat ya, kenapa dinamai tahun gajah, anak-anak? Karena waktu kelahiran Nabi, Raja Abraha menyerang Ka'bah atau menyerang kota Mekah menggunakan pasukan gajah. Ya, itu yang dicoret Pak Alawi. Sekali lagi, Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah ini disebut juga kalau dimasehikan namanya 20 April 571 Masehi. Kenapa dinamai dengan tahun gajah? Karena waktu itu, waktu Nabi Muhammad lahir, ada raja kejam bernama Abraha yang menyerang Ka'bah, menyerang kota Mekah, menggunakan apa? Menggunakan pasukan gajah. Jadi dinamai dengan tahun gajah. Sekali lagi ya, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau 20 April 571 Masehi. Dinamai tahun gajah karena ada raja kejam bernama Raja Abraha yang menyerang Ka'bah menggunakan pasukan bergajah. Makanya dinamai dengan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir dari golongan suku Quraisy. Ingat-ingat, Nabi Muhammad lahir dari golongan suku Quraisy. Itu yang dikotai Pak Alawi warna biru ya. Nabi lahir dari keluarga pedagang yang miskin. Meskipun miskin, mereka sangat dihormati kaumnya. Karena Nabi Muhammad termasuk darah biru. Darah biru itu apa Pak Alawi? Darah biru itu artinya keturunan bangsawan. Karena kaum Quraisy adalah suku yang terpandang. Ini ya digarisi Pak Alawi dengan garis biru. Ya, meskipun miskin, Nabi Muhammad dan keluarganya sangat dihormati oleh kaumnya. Karena suku Quraisy ini adalah suku yang terpandang, termasuk darah biru atau bangsawan. Kakek Nabi bernama siapa? Siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad?
Abdul Muthalib. Kalau ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Kalau ibunya bernama siapa? Aminah. Benar sekali. Ini yang digarisi Pahlawi dengan warna hijau itu ya. Abdul Muthalib bekerjanya apa, anak-anak? Abdul Muthalib itu pemuka kaum. Abdul Muthalib itu pekerjaannya adalah menjaga Ka'bah. Abdul Muthalib adalah seorang penjaga Ka'bah. Ya. Nah, ayah dan ibunya Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad masih kecil. Bahkan ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad ayahnya itu meninggal ketika Nabi Muhammad masih umur 6 bulan di dalam kandungan. Kasihan sekali. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melihat ayahnya karena ayahnya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih ada dalam kandungan. Jadi saat lahir Nabi Muhammad dalam keadaan ya yatim. Yatim itu tidak punya ayah. Cuma ada ibunya saja. Nah, karena yatim Nabi Muhammad akhirnya dibesarkan oleh kakeknya. Itu anak-anak karena tidak punya ayah. Kasihan sekali ya. Nabi Muhammad adalah anak yang yatim. Nabi Muhammad itu namanya punya arti anak-anak. Nama Muhammad artinya orang yang sangat terpuji. Apa anak-anak arti Muhammad? Muhammad artinya orang yang sangat terpuji. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada umat manusia. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia agar tidak sesat dan bodoh. Yuk, Pak Alawi sudah menjelaskan tentang zaman jahiliyah di masa itu, bangsa Arab di masa itu, dan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nanti anak-anak di rumah masing-masing tidak perlu direkam ya, tapi dipelajari sendiri. Yang dipelajari sendiri adalah halaman 41 bagian C. Ya, itu yang bawah itu ya, yang belum kita baca bersama-sama, yaitu masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilanjutkan dengan membaca bagian selanjutnya di halaman selanjutnya ya, yaitu di halaman 42 dan 43. Nah, ini adalah cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu membacanya lelah, kamu boleh berhenti membaca dan melanjutkan bacaannya sedikit demi sedikit. Karena ini adalah cerita tentang Nabi Muhammad, maka menjadi penting bagi anak-anak untuk mengetahui. Nanti dibaca dan dipelajari sendiri di rumah. Kalau merasa kesulitan, jika membaca sendiri, boleh dibacakan oleh orang tuanya dan dijelaskan oleh orang tuanya ya. Jadi yang penting anak-anak adalah memahami kisah dan hikmahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak semuanya bisa diterangkan Pak Alawi, tapi anak-anak belajarlah sendiri karena waktu kita kalau Zoom itu terbatas ya. Yuk Pak Alawi buka sesi tanya jawab, yang bisa menjawab nanti dibebas-bebaskan Pak Alawi. Semua mikrofonnya dinyalakan, wajahnya diperlihatkan. Yang pertama, pertanyaannya. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab mengalami masa yang disebut masa Jahiliyah. Benar sekali ya. Nanti ditunjuk Pak Alawi yang bisa menjawab, langsung boleh keluar dari Zoom. Ya. Sudah dibebas tugaskan Pak Alawi. Ya. Oke. Yang ditunjuk Pak Alawi pertama siapa ya? Ivan. Nah, Ivan. Jahiliyah artinya apa Ivan? Bodoh. Bodoh. Apa artinya Ivan? Bodoh. Bodoh, benar sekali. Ivan dibebas tugaskan Pak Alawi ya.
Oke, silakan keluar, boleh langsung keluar. Nah, selanjutnya Chelsea. Halo. Ya. Oke. Kenapa Chelsea, bangsa Arab dinamai dengan bangsa yang jahiliyah? Karena menyembah berhala. Oh, benar sekali. Karena mereka menyembah berhala. Chelsea dibebas tugaskan Pak Alawi ya. Dadah Chelsea. Dikeluarkan Pak Alawi dari Zoom. Lanjut Nailatul Mukarromah. Ya. Naila, mereka menyembah berhala. Berhala itu nama lain dari patung. Patung-patung ini terbuat dari apa saja? Terbuat dari apa? Batu, apalagi? Tanah, terus? Kayu. Kayu, terus terakhir yang ceritanya Pak Alawi tadi terbuat dari apa? Donat. Donat, bukan donat, nah, roti. Iya, benar sekali. Menyembah donat. Aneh ya orang-orang kafir Quraisy itu ya. Ya, oke, Naila dibebas tugaskan Pak Alawi. Oke, Naila dikeluarkan Pak Alawi ya. Dadah Naila, terima kasih sudah menjawab dengan benar. Lanjut, Gilang. Wah, Gilang tadi semangat menjawab donat ini. Ayo, Gilang ditanyai Pak Alawi. Kehidupan pada masa itu sangat menyesatkan. Mereka suka berbuat maksiat. Perbuatan maksiat apa saja, Gilang? Orang kafir pada masa jahiliyah ini. Berjudi, apalagi? Terus, apalagi? Mahesa kok mainan gigi. Apalagi? Minuman keras. Oke, minuman keras. Jadi selain berjudi, minuman keras, apalagi? Gilang, sebutkan satu lagi, ayo. Membunuh. Oh, ya, membunuh ya. Terima kasih Gilang sudah menjawab dengan benar. Sudah dikeluarkan Pak Alawi dari Zoom. Terima kasih, dibebas tugaskan Pak Alawi ya. Lanjut, Azam. Azam. Ya. Iya. Bangsa Arab ini ada banyak suku. Suku yang kuat akan titik-titik suku yang lemah. Ngapain suku yang kuat terhadap suku yang lemah? Diapakan suku yang lemah? Menindas. Menindas, benar sekali. Suku yang kuat akan menindas suku yang lemah. Itu terjadi pada zaman jahiliyah. Ya, kalau kamu kuat, kalau kamu hebat, kamu jangan sombong seperti orang jahiliyah ya. Nah, terima kasih Azam sudah menjawab dengan benar. Dibebas tugaskan Pak Alawi. Lanjut, Mahesa. Pas dibebaskan, Kak boleh. Apa itu? Kak boleh. Mahesa. Ya. Nah, pada masa itu ada banyak orang-orang yang dijadikan buruh tapi gak dibayar, kemudian disiksa-siksa. Orang-orang yang mendapat perlakuan buruk ini namanya apa, Mahesa? Budak. Budak, benar sekali. Budak itu apa tadi? Orang yang diperintah, disuruh mengerjakan perbuatan keras tapi tidak dibayar, tambah disiksa. Benar sekali. Terima kasih Mahesa sudah menjawab dengan benar. Dibebas tugaskan Pak Alawi. Lanjut, Aski. Aski. Oke.
budak-budak ini diperjualbelikan, artinya budak ini diperlakukan secara tidak titik-titik. Nah, itu digarisi Pak Alawi. Diperlakukan secara apa? Tidak manusiawi. Artinya diperlakukan tidak sesuai dengan manusia. Kayak hewan jadinya ya. Masa manusia diperlakukan kayak hewan? Disiksa, disuruh-suruh, dan lain-lain. Ya, budak-budak ini sering disiksa oleh majikannya. Terima kasih Asti sudah menjawab. Dadah. Assalamualaikum. Lanjut. Pada masa itu, kaum perempuan dianggap sangat titik-titik. Coba Nizar menjawab ini. Pada masa itu, kaum perempuan dianggap sangat Tidak manusiawi, Pak. Nah, kalau perempuannya dianggap sangat apa, Nak? Apa, Nizar? Pada masa itu kaum perempuan dianggap sangat hina. Ya. Oke, meskipun tadi yang menjawab bukan Nizar, tapi karena waktunya Nizar malah dijawab orang lain, Nizar juga dibebas tugaskan Pak Alawi ya. Jadi teman-teman yang tidak berkesempatan untuk menjawab, jangan menjawab. Nanti temanmu yang untung ya. Nizar, pada masa itu kaum perempuan dianggap sangat hina ya. Terima kasih Nizar, dibebas tugaskan Pak Alawi. Lanjut, mempunyai anak perempuan adalah hal yang sangat, coba Ashraf menjawab. Memalukan. Ya, waktu itu mempunyai anak perempuan dianggap sangat memalukan, makanya mereka tidak suka punya anak perempuan. Nah, Ashraf dibebas tugaskan Pak Alawi dari tugas akhir. Lanjut. Banyak bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup. Ya. Sungguh bangsa Arab pada masa itu adalah dalam masa yang titik-titik. Coba Ubay dijawab. Bangsa Arab pada masa itu dalam masa yang apa, Ubay? Oke, coba diganti Pak Alawi. Fahmi, bangsa Arab pada masa itu berada dalam masa kegelapan. Terus? Masa itu dalam kegelapan, sesat, dan bodoh. Benar sekali. Bangsa Arab pada masa itu berada dalam kegelapan ya, karena perbuatannya banyak maksiat. Fahmi dibebas tugaskan Pak Alawi. Terima kasih Fahmi. Lanjut, Ubay tadi yang belum bisa menjawab. Ayo Ubay. Meskipun bangsa Arab ini suka melakukan maksiat, mereka juga punya kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya kaum Arab dulu apa, Ubay? Apa, Ubay? buku fikih. Memuliakan Ka'bah, mereka juga apa kebiasaan baiknya? Apa, Ubay? Gak kedengaran Pak Alawi, kurang keras. Punya kebiasaan baik. Antara lain apa? Ka'bah, mereka juga ahli bersyair. Benar sekali. Jadi mereka suka menghormati tamu, mereka pemberani, mereka memuliakan Ka'bah dan juga pandai bersyair. Terima kasih Ubay, dibebas tugaskan Pak Alawi ya. Lanjut, Dzulfaqar.